Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Salam dari kota Solo. Bersama Tresno Solo kembali lagi kita mau jalan. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. 19 atau 20 ya. Seperti biasa kita mulai dari underpass Transito. Sudah agak siang ini, jam 6 kurang 10 menit. Gunung Merbabu Merapi cetu banget, tapi langitnya tidak begitu clear. Pionir benak nih guys. Lapangan makam haji sudah mulai ditimbun pupuk apa, tanah hitam itu di atas urukan tanah. Setelah digali itu ada tumpukan hitam kayak pasir, kayak tanah atau pupuk. Jadi sebelum ditanami rumput itu ada tumpukan gitu ya. Ya mungkin untuk media tanam rumputnya mungkin. Sepertinya mau dibuat seperti lapangan sondaan itu ya, baju bagus, ada lampunya. Oke deh. Oh, mau belok. Kantor Kepala Desa Gentan, tekan Gentan ya, jam 6 kurang 5 masih ada di Gentan. Ini hari Sabtu, hari weekend. Bangjo Gentan, yaitu abang. Kita tunggu yang dari depan jalan dulu.
sepi, relatif sepi. Bensinnya tinggal 30% ini, berarti nanti kita di Kepuh mandek. Enak-enak Kepuh rasa nyebrang ya guys. Kalau di Manang sini ya enak tapi nyebrang, di Kepuh masih sampai. Hawane adem tenan. Ada antrian apa ini? Oh, mobil box. Di depan ada mobil box, jalannya pelan. Ada mobil 3 ini. Kuesernya tengah-tengah. Oh iya, hari Sabtu biasanya banyak kueser ini, olahraga pagi. Olahraga goes juga bagus ya guys, untuk memperkuat kaki-kaki ya, untuk memperkuat pernapasan ya. Goes tapi santai, tidak ngoyak waktu ya. Jadi yang penting untuk olahraga, tidak untuk ngoyak waktu. Biasanya justru goes yang massal itu yang oyak-oyakan itu ya. Goes kalau massal terus mindsetnya tidak sama ya, ada yang banter, ada yang pelan, itu malah bikin ini ya, bikin orang tenang. Pengennya ngoyak koncone ben ra ketinggalan itu. Tapi bisa juga nyantai kalau dari awal memang sudah disetel ya, sudah ada kesepakatan, kesepahaman. Gue sih alon-alon, yang penting untuk olahraga kemeringat ya, tidak usah oyak-oyakan. Terus kalau ada yang ketinggalan ditunggu sambil pelan-pelan ya, bisa dikondisikan seperti itu ya. Jadi intinya goesnya masuk ya, sehatnya masuk ya, jadi rasa kesusu, rasa balapan. Yang penting olahraga ya, semua itu dari niatnya ya, dari niat berangkat awalnya ya.
Kalau yang gue model ada hadiah seperti itu ya beda lagi ya. Motivasinya sudah beda lagi ya. Kalau yang gue masal itu memang orientasinya beda-beda ya. Enek sing pengen eksis ya, dengan caper, terus gue sih sak senengi dhewe, yang penting menarik perhatian. Ada juga yang pengen selalu di depan, pengen menarik perhatian juga. Ada yang nyantai, pokoknya dhewe nyantai sak tekane. Ada juga yang bergerombol sesuai komunitasnya. Jadi ada beberapa orang bergerombol ya, selalu dalam kelompok. Ada juga yang hanya berdua. Biasanya yang berdua selalu bareng itu keluarga ya, atau suami istri ya, ibu sama anaknya atau ayah sama anaknya. Jadi alon-alon yang penting ikut gitu ya. Truk motor Yamaha. Hawane adem tenan guys, wis rong dino iki hawane adem banget. Kemarin sampai di sekolahan Buning itu juga ngeluh hawane adem banget ya Pak Tris itu. Ya emang global ya, hawane adem. Wingi mangkat ke Solo adem, tekan Wonogiri ya masih adem, berarti memang global. Sampai jembatan Bacem guys. Jembatan Bacem ini masuk wilayah Teluan apa Grogol ya. Kalau yang sebelah selatan jembatan ini masuk wilayah Teluan. Kalau sebelah utara Bacem itu masuk wilayah Grogol. Grogol itu kecamatan ya. Nah ini kiri jalan Pasar Teluan, Pasar Teluan Sukoharjo. Ke arah kanan belokan ngenceng kanan itu ke arah Parangjoro ya, ke arah Pasar Cuplik, lanjut sampai Sukoharjo sana. Dulu waktu saya kerja di leasing, sobonnya sering kono ya. Jadi dulu waktu saya kerja di leasing itu sebagai surveyor, kerjaannya survei ya, meter terus ya di lapangan ya, mensurvei konsumen yang mau mengajukan pembiayaan mobil, motor ya, bisa juga pembiayaan modal kerja ya. Jadi nasabah menjaminkan sertifikat untuk modal kerja, sementara untuk konsumsi ya, mobil atau motor, nasabah menjaminkan BPKB-nya. Untuk motor baru ya,
Jadi lembaga kita membiayai ya, atau istilahnya nalangi itu, kita bayar cash ke dealer, motornya dibawa pulang oleh nasabahnya, tapi kita punya jaminan BPKB-nya ya. Nanti kalau sudah lunas baru BPKB-nya diberikan sama nasabah. Jadi pembiayaan kredit ya. Untuk mobil juga sama ya. Nah, biasanya untuk pembiayaan atau kredit motor, mobil itu pakai uang muka ya, atau istilahnya DP itu. Nah, DP itu bisa tergantung masanya ya. Dulu waktu jor-joran itu DP hanya 10% bisa. Waktu jor-joran tahun berapa itu ya. Jadi nasabah cukup membayar sekian persen dari harga motor atau mobil ke dealer, kemudian kekurangannya kita tomboi ya, kita bayarkan, sehingga pembelian ke dealernya sudah cash. Kemudian nasabahnya tinggal ngangsur tiap bulan dititipkan ke dealer atau langsung ke kantor leasing. Nah, itu juga berlaku untuk mobil-mobil besar ya. Misalnya bis yang baru-baru itu ya. Perusahaan-perusahaan bis itu kan tidak selalu memakai uangnya sendiri ya. Jadi mereka untuk membeli unit baru itu juga memanfaatkan jasa leasing ya, atau pembiayaan ya. Jadi tidak hanya berlaku untuk partai kecil perseorangan ya, untuk perusahaan juga bisa ya. Dan malah justru biasanya perusahaan-perusahaan itu modelnya seperti itu ya. Keuntungannya kalau leasing itu biasanya kalau masih dalam jangka waktu pembiayaan, masih masa tenor pembiayaan, itu tercover asuransi ya, tercover asuransi. Nah, asuransi itu setahu saya itu ada dua macam ya untuk leasing ya. Ada total loss sama all risk. Nah, untuk motor itu biasanya yang dipakai leasing itu atau dipakai dealer itu biasanya total loss ya. Jadi kalau misalnya saya kredit motor ke leasing, kemudian kita kreditnya jangka waktu 4 tahun, itu selama 4 tahun itu akan tercover asuransi. Oh lah, jadi asuransinya kalau yang motor tuh kebanyakan total loss ya. Kalau motornya tuh hilang, itu baru diganti oleh perusahaan atau oleh dealer atau oleh lembaga leasing ya. Itu namanya total loss. Jadi pergantiannya tidak selalu baru ya. Ya tergantung motornya atau mobilnya tuh hilang di tahun keberapa ya. Kalau misalnya hilangnya itu masih di tahun pertama ya, jadi masih masa angsuran tahun pertama, itu pergantiannya bisa 100% ya. Untuk tahun kedua itu 80%, menurun seperti itu terus ya. Untuk besarannya saya pikir masing-masing punya aturan sendiri ya, tapi secara umum seperti itu. Jadi
sesuai tahunnya, kejadiannya kapan. Nah, apakah motor tidak ada yang all risk? Ya ada, tapi yang diadopsi oleh perusahaan biasanya yang total loss ya. Karena untuk yang all risk itu preminya mahal ya. Preminya gede. Makanya yang diadopsi oleh perusahaan biasanya yang sedengan ya, tidak terlalu tinggi karena biar terjangkau harganya. Karena biaya asuransi itu nantinya akan dibebankan ke konsumen ya, jadi akan ditambahkan di angsuran, karena asuransi itu hanya satu variabel, ada variabel yang lain, administrasi misalnya, jadi dibebani administrasi juga. Ada juga provisi kalau yang pinjamannya pakai sertifikat tanah SHM atau rumah, itu ada provisi juga. Provisi semacam biaya pengikatan di notaris itu. Lalu kalau asuransi oris itu maksudnya bagaimana? Aturannya bagaimana? Ya ini sejauh yang saya tahu ya. Dulu yang saya tahu ketika saya kerja di leasing ya. Kalau yang oris itu preminya lebih besar, lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena namanya saja oris ya, semua risiko ya. Jadi yang ditanggung, yang diganti oleh perusahaan asuransi itu semua risiko ya, tidak hanya mobil hilang atau motor hilang saja, kerusakan misalnya di perjalanan ada kecelakaan terus mobilnya rusak, bempernya penyok 10% dari mobil atau rusak 10%, nah itu diganti oleh perusahaan asuransinya. Atau penyok 30% rusak dari mobil, itu diganti ya. Ya, jadi klausalnya ya kembali lagi ke masing-masing perusahaan asuransi, berapa persen kerusakan yang menjadi tanggungan pihak asuransi ya. Jadi intinya setiap kerusakan sesuai perjanjian itu diganti, tidak hanya kehilangan seperti di total loss. Nah, untuk mengurus asuransinya pun ada teknisnya ya, ada prosedurnya ya. Dulu waktu saya di leasing itu ya beberapa kali kejadian kehilangan motor ya. Motornya hilang, pernah ada yang Honda Grand-nya hilang. Nah itu ya harus ada pelaporan ke kepolisian ya, terus menyerahkan surat-surat kelengkapan kendaraannya ke leasing ya. Teknisnya ya pokoknya ada prosedurnya lah. Nah kalau yang urus perusahaan, karena mereka antar perusahaan itu ada kerjasama ya, itu biasanya lebih mudah ya, karena saling percaya gitu ya, saling membawa nama baik perusahaan, itu biasanya lebih mudah ya. Beda dengan perseorangan ya, kalau personal itu kadang perhatiannya kurang dari perusahaan ya. Kan di media itu banyak sekali diberitakan itu ya,
Untuk ngurus asuransi susah, bahkan banyak yang ngurus tidak goal. Nah, ternyata kalau di media diberitakan itu ya banyak sekali perusahaan asuransi yang menyelewengkan kebijakannya ya, tidak sesuai perjanjian ya. Biasanya untuk salesnya atau agennya asuransi itu menawarkannya dengan berbagai macam bujuk rayu ya, tapi pada prakteknya ya tidak selalu. Isi bensin dulu guys. Tiga puluh. Dereng tuh gitu. Nggih. Soyawan. Jun. Untuk pertaletnya belum datang guys. Ya kalau saya sih tidak kaget ya, di masing-masing pom bensin itu memang beda-beda ya. Dari sisi manajemennya, dari sisi kebijakan manajemennya, bahkan dari servis masing-masing tenaganya itu beda-beda ya. Pom bensin di sepanjang jalan Solo Wonogiri kota ini sudah pernah saya beli semua ya. Untuk karakter secara umumnya wis hafal gitu ya. Kalau tenaganya kan ya tergantung sudah ada pergantian atau belum. Kalau dari rumah saya yang posisinya ada di Solo bagian barat, tepatnya di Kleco itu ya, untuk pom bensin dari Kleco sampai dengan Wonogiri kota itu banyak sekali ya, yang kanan maupun kiri jalan ya. Yang paling dekat dengan rumah yang searah ya, satu jalan itu pom bensin Pajang ya. Pom bensin Pajang itu posisinya di Bangjo Tugu Lilin, itu ke timur sedikit kanan jalan ya. Dari Bangjo Tugu Lilin itu
ke timur ya kurang lebih 300 meter lah, 300 sampai 500 meter ke timur kanan jalan atau kidul jalan. Itu ya bagus ya, bagus ya, ramai terus karena di tengah kota ya, di sekitar situ ya, Pajang Lawean itu ya hanya ada di Pajang itu ya. Dulu itu ada di Pasar Jongke itu ada, tapi sekarang sudah kukut ya. Dibangun Pasar Jongke itu ya, sekarang menjadi Pasar Jongke, bagus sekali. Nah, itu yang paling dekat. Kemudian perempatan Tugu Lilin Ngidul arah Gentan sampai ke Manang ya. Manang itu ada pom bensin di kanan jalan, jadi kantor desa Manang, terus ke arah selatan dikit, terus kanan jalan ya. Dari kantor desa Manang tuh ya kurang lebih 1 kilo tuh kanan jalan. Kalau dari utara ya sebelum perempatan Balai Padi itu ya. Jadi ada pom bensin itu relatif baru itu di sana. Itu dulu di sana area sawah yang subur, kemudian diuruk, kemudian didirikan pom bensin. Ini Gunung Mulia yang lewat tengah kota tadi ya. Ini yang antar kota dalam provinsi bukan ya. Ada goes masal ini. Wah, bismu wis bosok mas, kenapa teh? Mau nyalip, banyak pegoes. Oh, pegoesnya sudah habis ini, bisa nyalip. Sampai di perbatasan Solo Sukoharjo. Kembali ke pom bensin lagi ya. Tadi baru sampai pom bensin nomor 2 ya dari Plecoy, yaitu di Manang. Yang ketiga di pertigaan Baki itu ya. Jadi pertigaan kalau ke kanan itu Solo Baru, kalau lurus itu lurus ke utara itu masuk ke Tanjung Anom. Nah itu pas di totokan pertigaan dari arah Solo Baru, dari arah Dr. Un, itu ada pom bensin ya. Nah, pom bensin Baki namanya. Itu ya rame itu ya. Kalau dari Manang ya deket ya, tapi jalurnya kan beda ya. Jadi jalur untuk konsumennya beda ya. Kalau yang Baki itu jalur konsumen yang arah Solo ke Pakis, ke Wonosari, sampai ke Solo Baru. Kalau yang dari Baki itu kan dari area Kecamatan Baki yang masuk ke Solo sampai ke Tugu Lilin, Pajang, sampai Gentan. Kemudian yang keempat di Teluan. Teluan itu setelah jembatan Bacem Teluan itu terus
sampai Bangjo Telukan itu. Nah, sebelah apa itu, sebelah selatan Bangjo Telukan kiri jalan itu ada pom bensin. Untuk yang Baki tadi juga kiri jalan ya. Nah, itu yang keempat, yang ketiga Baki, yang ketiga Telukan. Itu ya rame karena posisinya strategis ya, di pinggir jalan besar, kemudian dapat dari mana-mana, dari arah Bekonang sampai tembus Bekonang itu ya. Kemudian lurus lagi ke selatan sampai di pom bensin Bolakrejo ya. Jadi sebelum Bangjo Bolakrejo itu kanan jalan ada pom bensin. Nah, itu ya posisinya jauh dari pom bensin yang lainnya, itu juga rame itu ya. Pom bensin Bolakrejo yang kelima. Kemudian yang keenam terus masuk wilayah kota Sukoharjo, ada di Jombor, pom bensin Jombor itu kanan jalan, itu yang keenam. Jombor itu kalau dari Solo sebelum kantor Kabupaten Sukoharjo itu ya, pas di tengah kota itu ya rame banget tuh. Kalau pulang seringnya di sana saya beli. Kemudian lanjut terus arah Wonogiri sampai ke Begajah. Jadi sampai Begajah. Ya, Begajah itu setelah terminal Sukoharjo terus ya beberapa kilo nanti kiri kanan jalan ada pom bensin Begajah ya. Kalau dari sini sebelum terminal Sukoharjo, kalau dari Solo setelah terminal bis Sukoharjo. Kemudian terus lagi arah Wonogiri ada pom bensin lagi di Kepuh ya, itu relatif dekat dengan pom bensin Begajah tapi posisinya di kiri jalan. Kalau Begajah tadi kan kanan jalan itu ya. Keenamnya di Begajah, ketujuhnya di Kepuh. Kepuh itu kalau dari Sukoharjo, dari Solo itu sebelum Bulak Sawah itu ada pom bensin dekat soto remaja itu ya, dekat soto yang viral di pinggir sawah itu ada pom bensin Kepuh. Pom bensin Kepuh yang ke berapa ya tadi ya? Pajam, Manang, Baki, Telukan, Bolakrejo, Jombor, Kepuh yang ke-7, Begajah ke-7, Kepuh ke-8. Kemudian ke-9 ada di Selogiri. Kalau dari sini setelah terminal bis Selogiri kalau dari Wonogiri ya. Kalau dari Solo ya sebelum terminal bis atau setelah Nambangan ya. Kemudian nah ini yang keberapa tadi, yang ke-10 kalau nggak salah, di pom bensin Brumbung. Brumbung ini masuk wilayah Selogiri sebetulnya ya, tapi orang menganggapnya masih wilayah Wonogiri itu. Ya, wilayah Selogiri kan perbatasannya di gedung PGRI depan itu ya, di Sub itu ya. Nah, depan kanan itu perbatasannya. Yang di sini itu Selogiri, yang di sana Wonogiri lah. Ini kanan jalan ini batasnya. Kalau yang di sebelah kiri batasnya nanti di sana, di rumahnya Pak Samsul.
ke batas wilayah Selogiri Wonogirinya. Tapi tahunya ya sini masih Wonogiri kota gitu ya. Nah ini jalan kiri, jalan ini, jalan Mencong ini, batas ininya, batas wilayah Selogiri Wonogirinya. Sampai Bangjo Giriwono guys, Bangjo RSU. Masuk kota rame. Hijau. Sampai di Bangjo Wonogiri setengah 7 lebih 5 menit. Untuk tengah kota di Wonogiri itu juga ada pom bensin, tapi itu Pertasop ya, khusus Pertamak. Itu posisinya di sebelah selatan Pasar Wonogiri, sebelah selatan Pasar Wonogiri, timur jalan. Itu jalannya satu arah dari selatan ke utara, karena itu tengah kota ya, pas di depan pasar itu ya. Mulai dari gudang perempatan Dangseng sampai perempatan Ponten, itu satu arah hanya dari selatan ke utara. Kurang lebih berapa panjangnya, berapa itu ya? Oke, lain kali kita ukur coba dari gudang Seng sampai perempatan Ponten itu berapa kilo itu. Kalau 1 kilo ya ada ya. Wah, ini diantar sama emaknya pakai trail ini guys, AD 4000 BI. Wah, pakai trail mantap. Emak-emak ini yang pakai trail ini bisa di konten ini. Oh ya toh, emak-emak nganggo jin, ngeterke anaknya numpak trail. Jos tenan. Karena baru merah kita lewat alun-alun aja ya guys, lewat alun-alun Giri-Grida Bakti kita muter. Daripada ngenteni suwi neng Bangjo ya, kita muter. Jadi pas di depan kantor bupati ini, kalau yang dari arah Patung Soekarno ya, itu tidak boleh langsung belok kanan ke arah masjid ya, harus muter belok kiri dulu lewat belakang kabupaten ini ya. Sebelah kanan jalan ini kan kantor kabupaten ini, harus muter dulu lewat belakang kantor kabupaten baru sampai ke ini Yasuka, perempatan Yasuka. Kalau yang dari timur malah boleh ya, jadi 2 arah, tapi untuk yang dari arah timur dan arah selatan. Kalau yang dari arah utara nggak boleh belok ke kanan. Sampai dalamnya Pak Kusman, kiri jalan yang hijau ini. Sampai perempatan SMP 6, tapi satu arah yang ke timur ya, perempatan
Gudang Seng. SMK Pancasila kanan jalan nih, merah. Wah, apa wis tekan sekolahan guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Wah, ini apa wis tekan. Assalamualaikum. Wah, Sulamet wis nggawa motor. Sulamet Sudarto. 6:30 lebih 8 menit.